Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu kan ketika Pak Airlangga bertemu dengan Anies Baswedan begitu kan. Sebenarnya ini sebelum berangkat ke haji begitu ya. Airlangga ketemu dengan Anies Baswedan. Ini menandakan bahwa ya kata Sudirman Said menandakan bahwa ada sinyal kuat bahwa Pak Airlangga akan mendukung Anies Baswedan. Tentu tidak hanya dukung-mendukung, bisa saja menjadi wakil dari Anies Baswedan begitu kan. Karena politik kita kan dinamis begitu ya. Jadi bagaimana sekarang? Ya buktinya sekarang ya ketika diisukan ya mendukung Anies Baswedan dan sebagainya, lalu kemudian ada pihak yang kemudian ya memanggil Pak Airlangga sebagai ya katanya ada memberikan izin ekspor ya minyak goreng di situ begitu. Akhirnya ya menjadi spekulasi di Kejagung begitu. Pada hari ini begitu sudah diperiksa begitu kan. Dan akhirnya apa begitu? Apakah ini sinyal kuat akan mendukung Anies Baswedan di satu sisi begitu kan? Kenapa ya hukum itu bisa memukul lawan begitu ya dengan cara-cara seperti ini? Saya kira bahwa Pak Airlangga sudah tersandra apa-apa begitu kan. Walaupun secara tidak langsung dia yang korupsi, tapi kan memberikan izin itu ya sama aja di satu sisi begitu kan. Tapi kalau niatnya baik misalnya begitu kan, tidak menyalahi wewenang, saya kira tidak menjadi persoalan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Sudirman Said belak-belakan Airlangga memang bertemu dengan Anies Baswedan, ada niat Golkar bergabung ya. Mau ngumpet malah ketahuan ya. Tanggung bro, mending ikut bikin andil ya perubahan daripada disandra terus. Betul begitu kan. Kalau tidak ada salah misalnya ya seharusnya kan ikut juga di situ begitu. Dalam artian mendukung perubahan begitu ya. Langsung sindiran disandra semakin jelas arahnya kemana begitu ya. Mantap, Golkar sudah sadar ya. Harusnya sih gabung tunjukin Golkar cerdas dan berkelas di satu sisi begitu ya. Bahkan mundur dari kabinet dari join KPP malah lebih oke, gak abu-abu ya. Lebih baik diakui secara terbuka, itu lebih gentleman daripada abu-abu. Insya Allah sebagai energi tambahan bagi koalisi perubahan untuk persatuan ya. Hempaskan koalisi penipu rakyat ya. Untuk apa dipertahankan? Ya, inilah komentar-komentar dari netizen begitu. Ada baiknya juga di satu sisi ketika ya Pak Airlangga itu gabung kepada koalisi perubahan. Itu satu begitu kan. Kenapa? Ya, karena di satu sisi ya Partai Nasdem begitu kan ya dengan Pak Surya Paloh begitu kan Partai Nasdem Surya Paloh dengan Pak Airlangga itu kan dekat luar biasa begitu kan. Di satu sisi mau tidak mau dalam artian ya saya kira boleh-boleh aja gabung ke situ gitu untuk menambah amunisi begitu kan, untuk menambah kekuatan di situ begitu. Saya rasa tidak menjadi masalah begitu. Itulah bagian dari demokrasi kita. Kalau ada yang menyandra sana sini begitu kan, selama Pak Airlangga tidak salah, ngapain kita harus berurusan dengan hukum begitu kan? Kita hadapi dengan santai saja begitu kan. Toh pada akhirnya Airlangga kan tidak korupsi kan, seperti itu logika kita begitu. Jadi persoalan-persoalan sekarang banyak begitu. Gara-gara gabung kepada Anies Baswedan banyak yang kemudian ya menjadi seolah tersandra dari kasus hukum itu begitu. Tetapi inilah politik kita begitu kan. Ya banyak sekali pro dan kontra di satu sisi begitu kan. Ini cari aman, main dua kaki biasanya. Ini Golkar nggak perlu gabung ya, menuhin koalisi saja. Bikin ya sumpah Anies bakal menang ya kalau pilihan rakyat ya. Ya ini kan termasuk nambah kekuatan juga di satu sisi begitu. Daripada terperosok ke lubang hitam, lebih baik gabung ke koalisi perubahan. Golkar mantap kalau itu terjadi. Rezim Jokowi memang paling kotor dan zalim. Katanya begitu ya. Tapi saya rasa ini kan spekulasi orang begitu. Saya bacakan komentar-komentar netizen begitu ya. Airlangga Brilian juga melihat peluang. Jadi pada dasarnya ketum harus mampu mencarikan suasana. Ya bisa saja menjadi wakil di situ begitu kan. Tetapi ya mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini menarik begitu kan. Terkuak ya, Airlangga Hartarto dan Anies Baswedan bertemu. Sudirman Said sudah memberi sinyal yang ada begitu ya. Ini menarik begitu kan dari catatan ya kita.kilat.com ya. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan ya memiliki hubungan baik dengan Anies Baswedan. Hal ini diungkap oleh anggota tim 8 Sudirman Said. Sudirman Said mengatakan keduanya sudah berkali-kali melakukan pertemuan bahkan ya ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Dan tidak hanya itu, menurut Sudirman Said, Airlangga Hartarto dan Anies Baswedan sempat bertemu sebanyak 3 kali jelang Pilpres di 2024. Ya, bertemu, memberikan dukungan, memberikan support, ya memberikan koalisi bergabung di situ saya rasa baik di satu sisi begitu kan. Karena apa?
Karena Pak Erlangga ya punya parlemen kekuatan di istana begitu, di parlemen begitu ya. Jadi saya kira ini menjadi kekuatan penting kalau memang bergabung ke koalisi perubahan begitu ya. Dia mengatakan bahwa ya ada spekulasi tidak mungkin Erlangga itu gabung ke koalisi perubahan, katanya begitu ya. Tetapi saya rasa pasti akan dipertimbangkan juga begitu, harus mendukung siapa begitu. Bahkan menurut Sudirman Said, Airlangga Hartarto dan Anies Baswedan sempat bertemu sebanyak 2 kali. Ya, bahkan pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan Anies Baswedan ya juga terjadi sebelum mantan gubernur di Jakarta itu melaksanakan ibadah haji beberapa waktu lalu. Bahkan tidak hanya itu, selain bertemu dengan Anies Baswedan, kata Sudirman Said, Airlangga Hartarto juga menyempatkan diri untuk menemui partai-partai yang tergabung ya dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan KPP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu disebutnya ya pernah bertandang ke Cikias, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, seingat saya semasa proses pencapresan ini berangkali 2 ya hingga 3 kali Airlangga dan Anies Baswedan ya bertemu. Ya juga ya termasuk Pak Airlangga kan juga bertemu dengan partai koalisi kami juga ya bertandang ke Cikias cukup lama ya. Artinya apa? Kemungkinan besar ya Golkar akan bergabung kepada Anies Baswedan. Tapi tunggu saja begitu kan. Karena ini kan prosesnya masih lama begitu kan. Melihat bagaimana peluang Pak Airlangga akankah dia menjadi cawapres begitu kan. Ya, kan begitu dalam dunia politik kan masih lama begitu ya. Kalau Pak Erlangga punya wakil misalnya dari PAN ya silahkan begitu ya. Bahkan sesuatu yang memang wajar terjadi di antara para politisi, para pemimpin dan memang kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum Pak Anies berangkat haji ada pertemuan tambahan. Bahkan sayangnya hal itu tak kunjung terjadi lantaran kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Sayang tidak ikut serta, tapi saya sedikit mendengar kabar kira-kira di dalam pertemuan itu Pak Erlangga sudah memberi sinyal ya bahwa ada maksud untuk bisa bersama-sama tapi keadaan tidak memungkinkan, ungkapnya ya. Itu yang kita bisa menafsirkan berbagai hal, tapi kira-kira keadaan begitulah, sambungnya ya. Kemudian Menteri ya Energi Sumber Daya Mineral ESDM juga mengungkapkan bahwa dia mendengar ada sebagian aspirasi kader Partai Golkar yang ingin mengusung Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Itu kan sudah jelas-jelas di situ begitu kan. Mulai dari kader konstituennya yang ingin mendukung ya Anies Baswedan, bagi kami ya sah-sah aja begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya kekuatan dari Airlangga itu sangat luar biasa begitu kan. Kalau memang nanti Pak Erlangga dikudeta, jelas ya kepemimpinan itu pasti direbutkan oleh Luhut, Bahlil dan sebagainya. Arahnya pasti kepada Pak Prabowo atau kepada ya Pak Ganjar di situ begitu. Tapi lihatlah proses dalam demokrasi itu begitu kan. Kalau memang sudah dekat-dekat begitu kan dengan koalisi perubahan, saya pernah menganalisis begitu kan ya di konten sebelumnya bahwa kalau nggak salah 65% ya atau 6% 60% begitu kan ya konstituennya ingin mendukung Anies Baswedan begitu kan dibandingkan dengan yang lain begitu ya. Karena pada hakikatnya ini sudah tahu bahwa proses dalam dukung mendukung begitu kan harus mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan aspirasi konstituennya begitu. Bahkan itu dapat dibuktikan dengan adanya relawan kuning hijau biru KIB yang kumpulkan yang grand shot ya dari 3 partai yaitu Golkar, PAN dan P3. Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan terkait maksud Airlangga yang ingin merapat ke KPP namun terhalang oleh kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, menurutnya secara format saat ini Airlangga masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang kini belum jelas arahnya sejak P3 memutuskan ya untuk mengusung Ganjar Pranowo. Bahkan di satu sisi dia mengatakan saat ini KPP menghormati Airlangga lantaran Partai Golkar masih tergabung dalam koalisi pemerintahan. Sudirman Said mengatakan saat ini pihaknya bersimpati atas apa yang tengah dialami oleh Airlangga begitu ya. Dia berharap agar Airlangga bisa mendapat perlakuan umum ya yang adil ya. Berbeda dengan Pak Surya Paloh ya yang memimpin Nasdem kemudian mengambil sikap seperti itu. Kan tidak semua pihak, tidak semua pimpinan partai cukup punya keberanian ya menempuh risiko. Bahkan barangkali yang sekarang kita lihat-lihat hari ini ada bagian dari risiko yang harus kita hadapi Pak Erlangga dan kita begitu ya menaruh simpati lah ya, mudah-mudahan beliau memperoleh perlakuan hukum yang tidak diskriminatif ya, kata Sudirman Said yang menambahkan dikutip dari kilat.com dari kanal YouTube Heru Subeno Point pada hari Kamis ya.
Artinya kita kan sudah kelihatan begitu ya. Dalam artian bahwa proses dalam demokrasi kita begitu ya. Kok saling sandra mensandra seperti ini kan kacau begitu kan. Di mana letak logikanya? Bayangkan kalau si A disandra sana sini pada hakikatnya begitu kan. Ya, tidak punya kasus tiba-tiba disandra sana sini begitu. Itu kan aneh. Satu begitu. Kedua, kalau memang tidak ada kasus hukum ya silahkan lawan begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi pertemuan ini mungkin saya rasa lebih dekat dengan koalisi perubahan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.